Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur atas tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Jumat 10 Juli 2020 bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Laharoi Tello Baru. Sebagai landasan renungan di pagi ini yaitu Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi ini kami datang mengucap syukur atas seluruh berkat karunia dan penyertaan Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat bersekutu setelah menjalani hari demi hari yang penuh sukacita bagi kami, jemaat Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami siap untuk membaca dan mendengarkan dalam renungan di pagi ini dan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami untuk menjalani hari demi hari kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan pagi hari ini yaitu Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraanmu umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tantangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku yang orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2020, Gereja Toraja Jemaat Laharoi dengan tema Mengapa Harus Aku.
Bapak Ibu, kenapa saya diutus? Kenapa saya disuruh ini? Adalah ungkapan yang sering diucapkan seseorang ketika ia tidak sangka-sangka diberi tugas, dan ungkapan yang isinya seolah-olah kurang bersedia menerima dan melakukan tugas tersebut. Ungkapan itu bisa berisi penolakan, bisa juga berisi ungkapan tidak mampu dan heran mengapa dia yang ditunjuk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih Tuhan, setelah Musa berjumpa dengan Tuhan, ia diutus untuk tugas yang berat, yakni membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu kita baca di dalam pembacaan kita tadi dari Keluaran 3 ayat 7, yaitu ayat 10. Tuhan bukan satu kelompok atau di organisasi kecil yang dibawa oleh Musa, namun satu bangsa. Itulah suatu pekerjaan yang sangat sulit, termasuk bagi Musa, sehingga ia mengatakan, mengapa siapakah aku ini? Di ayat 11 bacaan kita ditambah lagi bahwa sebelum Musa diberi perintah Tuhan menyampaikan bagaimana pergumulan yang dihadapi orang Israel, yaitu dari ayat 7 sampai 9, menguatkan dan menghibur mereka adalah pekerjaan yang berat apabila jika harus dibawa keluar dari bangsa yang keras, belum lagi berhadapan dengan pemimpinnya yang juga keras kepala. Namun Tuhan memberikan penguatan bagi Musa bahwa dia sendirilah yang akan menyertai, yaitu dijelaskan di dalam pasal ayat 12 bacaan kita tadi. Jadi Allah tidak sekedar memberi perintah, namun ia memberi petunjuk bagi setiap orang yang diutusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita pun adalah utusan-utusan Tuhan yang juga sering berhadapan dengan situasi dan sulit sehingga membuat kita merasa tak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa janjinya bagi Musa saat itu tentu juga berlaku bagi kita, bahwa sepanjang yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan atau untuk perintah Tuhan, maka Ia pasti menyertai kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Berkat penyertaan-Mu kami diperkenankan membaca dan renungkan firman-Mu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,
Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup baik rohani maupun jasmani. Bimbinglah kami seterusnya dengan Roh-Mu Tuhan di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa. Demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, bentuklah dan pakailah kami sebagai alat-alat-Mu untuk dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan dalam pemberitaan Injil Kristus yang menghidupi oleh warga jemaat dan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita ini, dan berbahagialah bagi kita semua, dan selamat melaksanakan tugas kita masing-masing. Sampai jumpa. Selamat pagi.